Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Basis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari, menjelaskan, serta mengungkap ilmu rohani, ilmu agama rohani, ilmu kodim, agama kodim, ilmu yang bersemayam di balik jasmani manusia, dalam kolbu manusia, ilmu yang bersemayam di alam rahasia, alam akhirat, unsur kebesaran Tuhan, yaitu unsur rohani yang bersemayam pula di kolbu manusia. Ilmu ini adalah ilmu dari Sang Maha Rahasia, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan, salam cinta kasih sayang, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Pada kesempatan siang hari ini, kami mencoba mengurai, menjelaskan, dan menyampaikan informasi hal-hal yang berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan ilmu dan hakikat ilmu itu sendiri. Bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, dan khususnya pemirsa di Nusantara, jika berkenan dengan penyampaian daripada uraian kami, video kami di FB, silahkan mengikuti dan menyimak video ini sampai habis dan pahami pelan-pelan. Namun jika tidak berkenan, abaikan saja, lalui saja, dan tidak perlu dibahas, didebat, atau dipermasalahkan. Dan jika ada kekurangan, kehilafan, kesalahan, kami mohon maaf sebelumnya, karena kami manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan, doif, karena sungguhnya saya sebagai manusia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak mampu apa-apa. Kalaupun ada ilmu yang kami sampaikan, ini adalah ilmu dari guru, ilmu milik guru, bukan ilmu milik kami. Kami hanya belajar dengan guru, menerima pemahaman penjelasan ilmu dari guru, dan kami sampaikan kembali kepada publik, pada khalayak ramai, atau pada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jika ini bisa dijadikan ilmu, bisa menjadikan petunjuk, bisa menjadikan wawasan untuk kita, untuk bekal praktek kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini mohon maaf kami santai di siang hari ini. Di kesempatan kali ini, di video ini kami coba mengangkat tema bahwa melalui penjelasan secara umum, mengangkat tema ilmu hakikat, ilmu yang dipraktekkan di alam metafisika, alam akhirat, alam rahasia. Ilmu hakikat adalah ilmu rohani, ilmu kehidupan rohani, ilmu agama rohani, ilmu kodim, agama kodim. Di alam metafisika, alam rahasia, karena itu adalah alam akhirat, alam yang awal atau terdahulu dibanding alam dunia, alam wujud, alam fisik sebagai alam kenyataan, alam akhir daripada alam akhirat yang mewujud ke alam dunia. Seperti itu. Alam rahasia, persifatan, alam akhirat, unsur rohani, unsur ilmu dan sebagainya yang mewujud langsung sekarang juga ke dunia sebagai manifestasi unsur tersebut, dan menjadi kenyataan sebagai tanda akbar daripada Sang Maha Hidup.
Nah, penjelasan kali ini yang berkenaan dengan ilmu hakikat ini, ilmu tersebut, ilmu hakikat adalah ilmu rohani, aturan rohani, ajaran rohani, praktek rohani di alam akhirat, alam metafisika, alam rahasia. Alam rahasia, alam metafisika, alam akhirat itu, unsur rohani itu adalah alam algoritma metafisika, alam awal, alam percikan dari Tuhan, alam utusan dari alam utusan Tuhan yang diutus. Nah, alam akhirat ini adalah alam utusannya, alam utusannya yang diutus dari sisi Tuhan, seperti itu. Nah, di alam akhirat ini adalah praktek hidupnya unsur rohani, saudara-saudara. Praktek hidupnya unsur rohani yang sudah tersusun, tertata, rapih, linier, artinya presisi tinggi, mutlak, absolut. Ya. Jika Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu itu, Sang Maha Kehidupan itu mengutus bagian daripada unsur tersebut yang mutlak, yang bakok, yang kekal, yang standar absolut, maka yang diutus sama persis unsur tersebut, ya, di atas asli. Jika di dunia ada asli, di atas asli. Jika benar, di atasnya benar. Jika baik ilmu ini, di atasnya baik, seperti itu. Ya, karena baik, benar, salah, ya, murni itu alamnya dunia terukur, ya, itu terukur. Alam akhirat alam yang tidak terukur, ya, tidak ada ruang dan waktu, ya, tidak ada ruang dan waktu alam akhirat tersebut, ya, tidak terukur, seperti itu. Undefinisi, ya, undeskripsi, undefinisi, dan unlimited alamnya, seperti itu. Tidak dapat tergambarkan karena alam rahasia. Jadi alam rahasia itu tidak bisa digambarkan, ya, yang bisa digambarkan itu adalah alam fisik lewat akaliah manusia, tergambar, terukur, terdefinisi, terdeskripsi lewat akal, ya, itu batasan dunia. Jadi kalau ada alam di mana alam itu bisa terdeskripsi, ya, terdefinisi, itu adalah alam dunia lewatnya akal manusia. Kalau di dalam alam akhirat itu alam yang undefinisi, undeskripsi, unlimited, ya, tidak terjangkau oleh nalar logika manusia, ya, tidak terkontrol oleh akal logika manusia, tidak terjangkau alam tersebut. Karena alam tersebut adalah alam ruh, alam unsur Tuhan, alam utusan Tuhan, seperti itu. Bedakan, ya. Jadi alam ini tidak terkontrol oleh akaliah manusia, kesadaran manusia tidak terkontrol seperti itu. Ini alam ultra sadar, alamnya utusan Tuhan, bagian daripada alam Tuhan itu sendiri. Nah, ini dijangkau, ya, oleh ruhani. Di manakah alam unlimited, undeskripsi, undefinisi, yang rahasia itu sesungguhnya ada di balik jasmani manusia. Alam rahasia itu, alam akhirat itu, alam ruh, ya, alam rohani di balik jasmani manusia. Di mana bersemayam sudah dicontohkan, ya, alam itu adalah di balik hati manusia, kolbu manusia, karena sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ilmu itu bersemayam di balik hati manusia, ya, rahasia Tuhan ada di balik
tabir hati manusia, kolbu manusia. Seperti itu. Itu sudah mutlak, sudah ketentuan Tuhan. Sudah sunatullah bahasanya. Ya, seperti itu. Sudah ada sejak awal, ya. Dan tidak akhir, selalu ada dalam kehidupan manusia. Siapapun manusia itu di dunia ini. Itulah alam akhirat, alamnya ruh, alamnya persifatan, alam rahasia. Jadi di balik diri manusia itu, yang di balik kolbu itu, disitulah bersemayamnya unsur utusan Tuhan, ya, yang menguasai jasmani manusia. Jika ini urusannya dengan unsur rohani. Jika di dunia yang wujud, dunia ini yang wujud, yang makrokosmos, yang fisik, maka unsur utusan Tuhan tersebut, rahasia Tuhan tersebut di balik dunia ini. Nah, unsur itu yang menguasai apa? Menguasai fisik, ya, menguasai wujud. Jadi di balik wujud dunia ini ada unsur yang menguasainya, yaitu unsur Tuhan, utusan Tuhan disebutnya. Termasuk di jasmani manusia, ya. Di balik jasmani manusia itu ada unsur Tuhan yang menguasai jasmani, sehingga jasmani dapat hidup, dapat bergerak selagi masih hidup di dunia. Nah, itulah alamnya. Contoh, di mana unsur rahasia persifatan Tuhan, ya, unsur rohani di balik jasmani, unsur alam akhirat yang bersemayam di balik jasmani manusia, di balik tabir, di balik hati, ya, unsur tersebut, ya, itu merupakan perbendaharaan ilmu. Ilmu melihat, ya, langsung mewujud, diproses lewat panca indera manusia mata. Ilmu mendengar dari unsur yang bersemayam di balik hati manusia itu langsung mewujud di telinga manusia. Ya. Ilmu bergerak, af'al Tuhan. Ya. Langsung, ya, bergerak. Ini yang kami sampaikan adalah af'alnya Tuhan. Apanya? Af'al utusannya. Ya, bukan af'al Tuhan langsung, ya. Af'al utusannya Tuhan. Semuanya utusan Tuhan nih yang diutus, yang bersemayam di balik jasmani manusia. Apapun itu, seperti itu. Alamnya akhirat. Langsung mewujudkan sekarang. Dari alam akhirat, unsur rohani mewujud sekarang, bukan nanti. Karena alam akhirat adalah alam rahasia persifatan. Ya. Rahasianya Tuhan mewujud sekarang. Menjadi kehidupan. Ini jasmani saya, jasmani kita semua yang sekarang masih hidup di dunia, adalah unsur rohani yang hidup di alam metafisika, di alam akhirat, berproses dari alam akhirat yang persifatan, unsur persifatan Tuhan, mewujud sekarang. Ya, jika ini hubungannya dengan kehidupan manusia, jasmani manusia, seluruh unsur tersebut, unsur rohani itu full ada jika sudah tahu masuk ke ilmu rohani, ya, praktek rohani di alam akhirat dengan metodologi langsung diketahui. Nah, kun fayakunnya Tuhan lewat utusannya, ya inilah langsung mewujud. Kuasa Tuhan kun fayakun ini kami berkuasa, berkalam, ya, menyampaikan suatu petunjuk, pemahaman, ilmu isinya, seperti itu, agar menjadi penjelas dan pembeda. Perbuatan af'alnya manusia itu adalah af'alnya utusan, hakikatnya. Namun jika atas keinginan utusan Tuhan adalah keinginan Tuhan sendiri, kehendak Tuhan sendiri, pilihan Tuhan sendiri, kuasa Tuhan sendiri, bukan keinginan manusia yang lewat akal, ya. Seperti itu. Contoh, minum, ya. Minum itu adalah kebutuhan jasmani manusia. Jadi
Jika ingin minum, ya carilah air secara fisik, minum. Setelah minum, nah itulah unsur kehidupan selesai. Nah, minum ada aturannya, ya. Ukuran manusia semana, batasannya mana. Air yang bisa diminum, yang sesuai aturan yang mana. Ya, aturan Tuhan ya, bukan aturan keinginan manusia. Seperti itu. Yang penting minum, rasa hausnya hilang. Bahasa rasa haus. Akhirnya rasa kenyangnya, rasa hausnya hilang dan selesai. Nah, langsung mewujud. Itu proses alam ilmu rohani, ilmu hakikat di alam akhirat, alam metafisika. Ya. Mau makan, ya, lapar jasmani perlu diisi, ya. Maka diisilah lewat makanan. Makanan mana? Makanan yang sudah diatur, ya, kehendak Tuhan, makannya pelan-pelan dan sebagainya. Didapatnya semua full, semua itu aturan Tuhan, ya, yang sesuai dengan porsi Tuhan, ya, aturan Tuhan, hukum Tuhan, ya, bukan keinginan akaliah manusia jasmani itu sendiri, ya. Itu kehendak Tuhan semua, kuasa Tuhan semua, tidak berlebihan. Seperti itu, saudara. Jika ada yang berlebihan, itu artinya bukan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, ya, tidak mengikuti, tidak tunduk, tidak taat, tidak patuh jasmani ini, ya, pada aturan Tuhan, maka itu bukan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, itu hawa nafsu manusia. Seperti itu, ya. Karena kebutuhan daripada jasmani, kehidupan jasmani itu sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Semuanya kehendak Tuhan. Nah, jika kehendak Tuhan, jasmani ini, akal ini ikut aturan Tuhan, ikut aturan ilmu rohani, ilmu hakikat, praktek hakikat, praktek agama. Seperti itu. Sesuai dengan aturan Tuhan. Yang di luar aturan Tuhan berarti itu keinginan jasmani, akaliah manusia, hawa nafsu. Seperti itu. Contoh kata Tuhan sesuai aturannya, ya, hiduplah bersama Tuhan, hiduplah cinta kasih, rukun dan damai, ya, jagalah sifat buruk, pikiran buruk, perkataan buruk, perbuatan buruk. Nah, itu aturan apa? Aturan hidup dan kehidupan manusia. Pakai itu. Jika itu nggak dipakai berarti kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Mempunyai sifat buruk, ya, iri, dengki, hasut, fitnah, bicara dan sebagainya, pikiran buruk, ya, menghujat, ya, memarahi dan sebagainya itu pikiran buruk, berkata, berkalam, perkataan buruk-buruk, ya, berantem dan sebagainya, perbuatannya sebagainya, itu bukan aturan Tuhan, berarti melanggar aturan Tuhan. Seperti itu. Tidak tunduk, patuh, taat, pasrah dan berserah diri manusianya. Nah, untuk berserah diri, taat, tunduk dan patuh, ya, pasrah, jasmani dan akal itu harus masuk ke alam akhirat. Matikan sifat wujud, sifat kemanusiaan, sifat keduniaan, kemelekatannya, keinginan diri jasmani manusia, kemanusiaan manusianya itu dimatikan. Artinya ditekan, ya. Yang lebih dominan adalah unsur rohani yang ada di balik kolbu. Maka harus pembersihan hati. Proses ilmu hakikat itu pembersihan hati di kolbu, ya. Bagaimana cara membersihkan? Ada metodologinya, pembersihan hati.
ya, dengan mengingat Tuhan. Seperti itu, lewat utusan Tuhan. Mengingat Tuhan tanpa lewat utusan Tuhan tidak akan bisa, tidak akan nyambung. Hanya akal-akaliah ya, karena terhubung dengan Tuhan di balik hati manusia itu ya, unsurnya Tuhan di balik hati manusia itu harus ada caranya ya. Manusianya sifatnya dimatikan, sifat kemanusiaan yang sifat kemelekatan hawa nafsu dunia matikan ya, sehingga yang hidup, yang bangkit, yang berdiri tegak, yang menguasai jasmani adalah rohani. Seperti itu, harus sampai seperti itu. Nah, itulah proses di alam akhirat lewat ilmu hakikat, ilmu ruh ya. Jika ilmu tidak diproses, ilmu hakikat, ilmu ruh, ilmu agama kodim itu diproses di alam akhirat di balik kolbu ya. Yang bahasa kalau di Islam sudah diperintahkan, ada perintah, petunjuk, penjelas dan pembeda. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau ke dalam dirimu ya. Dari alam dunia ke alam akhirat, praktek ilmu ruh di alam akhirat di kolbu. Nah, kolbu itu hanya bersemayam dia doang unsurnya, tidak dicampur oleh yang lain. Jadi semuanya unsur Tuhan, yaitu utusan Tuhan yang menguasai diri kita, bukan kemauan manusia. Nah, di sini kan salah tafsirnya, salah pahamnya. Dengan mengetahui ilmu agama yang didapat dari baca-baca tulisan kitab-kitab dan mendengar dari tausiah-tausiah uraian kajian dari para guru agama, tokoh agama ya, tokoh-tokoh yang dituakan ya, ditangkap oleh nalar logika kemudian praktekkan, itu seolah-olah sudah sampai Tuhan sebagai bentuk wujud persembahan atau menyembah atau beribadah ya, lewat zikir, lewat sholat, lewat ibadah lain-lainnya. Itu belum, karena belum sampai ditanamkan, belum sampai keimanan. Praktek ilmu rohani, ilmu hakikat itu di alam akhirat itu disebut ya rukun iman, keimanan, sampai hakul yakin. Seperti itu. Ilmu yakin itu ilmu dunia. Ainul yakin itu ilmu dunia karena koneksi ya, terhubung dengan panca indera. Yakin, contoh yakin Allah Tuhan itu ada, utusan itu ada ya, melalui apa? Baca-bacaan, kitab-kitab, tulisan-tulisan, melalui cerita-cerita, kajian-kajian ilmu. Ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kita tahu alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang terlihat, dirasakan oleh kita. Betul itu, terkoneksi oleh akal, ya kan? Seperti itu. Alam semesta ini, kebesarannya ini, seperti itu. Kita ketahui itu lewat panca indera. Kemudian itu tadi, ainul yakin, melihat, ya, melihat kebesaran Tuhan, ciptaannya. Betul. Ya, itu ainul yakin, sudah melihat, kita sudah tahu lewat ilmu yang didapat dari kitab-kitab, dari buku-buku, tulisan-tulisan, dari pendengaran-pendengaran tausiah dan uraian-uraian, ditangkap oleh akal, benar ya, fakta nyata, realita. Kemudian kita melihat alam semesta ini, kita lihat yang benar ada ciptaan Tuhan ya, kebesaran Tuhan. Kemudian untuk kita menyembah Tuhan ya, beribadah lewat praktek ibadah ya, apapun itu jenis ibadah kita lakukan. Nah, itu masih batasan jasmani manusia, masih batasan dunia, terukur ruang dan waktu ya, sudut pandang ajaran menjadi sudut pandang, akhirnya beda-beda pergerakannya, jasadnya beda ya, bajunya beda ya kan, penampilannya menjadi masalah. Itulah sudut pandang dunia.
ya, karena pandang itu wujud syariat, ya. Itu belum mencapai hakikat. Hakikat itu dibalik yang wujud, dibalik tabir, ya, di dalam kolbu manusia, prakteknya unsur rohani, ya. Itu akhirnya kalau praktek unsur rohani, ilmu hakikat, itu Tuhan sendiri utusannya yang berkuasa, ya. Unsur Tuhan yang diutus itu sendiri. Nah, jika sampai kepada praktek alam hakikat, baru dia beriman. Dia tahu, ya, dia tahu akan Tuhannya. Tuhan yang wujud di dunia, tapi yang wujud itu bukan Tuhan yang di maha akhirat, yang laisa kamitslihi syai'un. Tapi yang wujud di dunia adalah utusannya, ya, wakilnya, khalifahnya. Seperti itu. Amantu billah, iman. Dan gelombang terhubung dengan Tuhan yang di maha akhirat itu lewat utusannya tadi, lewat frekuensinya itu, lewat channelnya itu, gelombangnya terhubung. Nanti feedbacknya dari Tuhan akan mendapatkan wahyu, ilmu, pemahaman, hikmah, dan dibuktikan mewujud. Kembalinya itu bottom up dan top down nanti, seperti itu. Saudara-saudaraku, ini penting, ya, di alam akhirat, praktek di alam akhirat, ya, lewat guru, lewat metode seperti itu. Jadi di alam akhirat itu, ya, semua praktek kehidupan, ya, tidak terkontaminasi, tidak ada keinginan manusia, murni unsur utusan Tuhan yang berkehendak di balik kolbu kita. Jadi tidak seolah-olah seakan-akan seperti itu. Yang sudah praktek agama seharusnya, ya, sudah linear. Nah, inilah yang tidak diketahui, karena untuk masuk alam rohani, alam akhirat, alam rahasia, itu harus lewat jembatan Shirathul Mustaqim dari dunia ke akhirat, ya, bottom up. Itu harus ada yang membimbing, ya. Kehidupan di alam akhirat mewujud ke dunia semuanya. Nah, kehidupan di alam akhirat itu memperbaiki kehidupan di alam dunia. Contoh, dulu saya praktek ibadah, ya, lewat sholat, membaca Quran, kemudian bersodako, berzikir, bersolawat. Itu saya ketahui lewat bacaan, lewat guru-guru. Tapi belum masuk alam kolbu, ya, seperti itu. Masih akal, ya, ya, tidak sampai dan tidak paham akan arti-arti wahyu-wahyu Tuhan, dan tidak mampu membaca kitab suci yang kodim, Al-Quran kodim, tidak mampu, hanya diterka-terka, ditafsir-tafsirkan saja. Tapi kalau di alam ruh, alam akhirat, itu kita tidak tahu apa-apa manusianya, nanti dipahamkan seperti itu, dikasih hikmah. Lewat apa? Lewat kita yang bergerak, lewat kita berjalan di jalan Tuhan, ya. Begitu kita berjalan di jalan Tuhan, wajahidu fisabilihi, maka disitulah turun ilmu, pemahaman, hikmah yang sebenarnya menjadi kitab yang mewujud pada diri kita dalam kehidupan ini. Seperti itu. Contoh, ya, kami sampaikan untuk masuk ke alam akhirat, ya, udkhulu fisilmi kafah, masuk dalam rahasia diri kita, itu ada perintah yang namanya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu perintah masuk udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam dirimu, kolbu, karena disitulah bersemayamnya ruh, unsur wahyu, unsur ilmu dalam kolbu. Semuanya bentuk ilmu itu suatu nanti berupa gambaran-gambaran yang mewujud di dunia, itu
adanya di kolbu, bukan di akal. Bisa nyampe ke akal setelah terkoneksi. Ya, unsur ruh tadi terkoneksi oleh akal, terkoneksi oleh jasmani. Nah, nanti keinginan akal sudah tidak ada lagi, tapi tetap dipakai akal itu. Tapi sudah didominasi oleh ruh, oleh unsur Tuhan. Itu unsur yang diutus seperti itu. Dan jasmaninya sudah la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Semuanya menjadi kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, pilihan Tuhan. Sakit, ya pilihan Tuhan sudah. Kita nerima. Sudah tidak bahasanya misuh-misuh. Seperti itu. Susah, ya tidak bisa misuh lagi. Terus saja. Nah, itu kita ketahui lewat utusannya di dunia. Ya. Utusan apa? Utusan Tuhan yang membawa risalah ajaran agama, tapi bukan utusan seperti zaman dahulu, zaman para nabi-nabi, para rasul, bukan penerusnya, pewarisnya, ya, yang melanjutkan tongkat estafet keilmuan itu, ilmu mutlak, ilmu hakikat tersebut di dunia ini. Seperti itu. Jadi praktek ilmu hakikat, ilmu rohani, agama rohani, praktek ilmu qadim itu memperbaiki perjalanan hidup manusia di dunia sesuai dengan algoritma Tuhan, aturan Tuhan, kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, pilihan Tuhan. Seperti itu. Manusianya sudah hilang, keinginan manusianya lenyap. Seperti itu. Sudah wajah hidup fi sabilihi, berjalan di jalan Tuhan. Seperti itu. Apapun itu perjalanan hidup manusia tersebut yang sudah diproses di alam akhirat. Jadi patuh, tunduk, taat, berserah diri pada Tuhan lewatnya tadi guru rohani yang zahir tersebut yang disebut dalam An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 59, ulil amri minkum tersebut. Seperti itu. Tunduk patuhnya pada Tuhan di dunia ini pada seorang ulil amri minkum tersebut yang setiap zamannya hanya satu. Taat, tunduk patuh, pasrah dan berserah diri pada ulil amri minkum sebagai channel, sebagai wasilah, sebagai penghubung, sama dengan taat, tunduk patuh, pasrah pada, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita tidak bisa langsung nyambung ke Tuhan, sampai ke tidak, melalui penghubungnya, sebagai wasilahnya, penghantarnya, wakilnya, kekasihnya di dunia. Seperti itu. Lewat channel itu kita bisa berhubungan dengan Tuhan di maha akhirat. Lewat gelombangnya, ya, bukan ketemu Tuhan berwujud, tidak. Dia laisa kamitslihi syai'un. Tapi ada unsurnya dia yang menempati wadah si pembawanya di dunia ini, di setiap zamannya satu. Itu udah sistem seperti itu. Sistem Tuhan, ya. Jadi alam akhirat, alam algoritma metafisik yang mutlak, yang baku, kekal, ada, abadi. Kemudian algoritma mewujud ke dunia. Nah, sudah tahukah ilmu itu? Ilmunya presisi, standarized bahasanya, absolut, seperti itu. Ya, mutlak, ya, ada, baku, kekal, abadi ilmu tersebut. Dan selalu mewujud ke dunia. Karena itu udah hukum sunatullah Tuhan itu sendiri. Ini yang harus diperbaiki sebenarnya oleh manusia-manusia di dunia. Tidak ketemu ilmu hakikat, ilmu rohani, agama rohani, ilmu qadim, ya, melalui guru rohani yang zahir ulil amri minkum tersebut, al ulama warasatul anbiya di setiap zamannya, atau wali mursyida yang membawa ilmu waris dan mutlak, tidak akan mungkin bisa sampai. Tidak akan menemukan kitab qadim, wahyu qadim, seperti tidak akan mungkin mendapat petunjuk itu, atau bahasanya ilmu laduni, tidak akan mungkin, ya. Pahami itu. Jadi tidak banyak jalan menuju Tuhan. Siapa yang bilang banyak jalan menuju Tuhan? Hanya satu, pintunya satu, penghubungnya satu di dunia ini. Tidak mungkin banyak. Kalau jalan lurus itu jalan yang satu, Shiratal Mustaqim itunya satu.
Ini manusia-manusia yang memberikan pemahaman atau orang-orang yang memberikan pemahaman asal saja, sehingga rusak peradaban manusia, ilmu manusia di dunia ini rusak, sehingga adanya pertengkaran, ya, perdebatan, selisih paham, itu saja karena lewat akal, sudut pandang. Tidak ketemu ilmu yang mutlak, ilmu yang kodim, ilmu rohani, ilmu hakikat itu sendiri. Nah, inilah kenapa ini kami sampaikan. Nah, karena saya belajar memperbaiki diri saya pada hakikatnya. Pada prinsipnya saya mendapatkan dan praktek ilmu rohani, ilmu hakikat, ilmu kodim, agama rohani, agama kodim ini untuk memperbaiki perjalanan hidup saya secara pribadi. Namun tidak menutup kemungkinan karena hukum sunatullah memperbaiki kehidupan saya. Dan jika ini alam metafisika yang kami sampaikan secara algoritma, akan berdampak pula kepada alam semesta ini. Ada perbaikan pula, sehingga menjadi turbulasi bagi algoritma di alam kenyataannya, alam dunia ini kena turbulasinya, terkoreksi bahasanya. Manusia-manusia yang menjalankan kehidupannya tidak sesuai dengan ilmu hakikat, ilmu rohani, agama kodim, ya, hukum Tuhan, terkoreksi. Dan ini zamannya terkoreksi semua. Dan jika tidak mau merubah, dia akan kena dampak daripada aksinya, akan kena reaksi daripada perjalanan yang digunakan. Siapapun itu di dunia ini, siapapun manusia yang hanya memakai ilmu dunia saja, lewat akal, ilmu bahasanya kalau ilmu agama, ilmu syariat saja, akan terkoreksi di zaman ini. Semuanya, walaupun itu berdalih, bersumber dari kitab-kitab suci masing-masing agama, hadis-hadis dan sebagainya, dan dipraktekkan, namun masih batasan dunia, akaliah, syariat, ya, itu akan terkoreksi karena itu dipraktekkan oleh mereka-mereka di luar, menjadi kerusakan di dunia ini, tatanannya menjadi berantakan. Nah, ilmu hakikat ini, ilmu rohani ini akan menata kembali, ya, menata kehidupan kembali, memperbaiki kehidupan lagi, memperbaiki ilmu yang rusak, ya, ilmu akhirat, ilmu hakikat ini memperbaiki, ya, karena ada baku kekal, ya, maka ada pula di dunia ini, ya, tinggal manusianya. Nah, saudara-saudaraku, umat manusianya, jika kehidupan kita secara manusiawi ingin diperbaiki sesuai dengan kehidupan hakikat, ya, kehidupan Tuhan, kita perbaiki. Kebanyakan kami sampaikan, jika kami menyampaikan ilmu hakikat, mereka selalu menolak. Bahasanya, saya selalu menyampaikan hakikat-hakikat terus. Ya, memang itu adanya sebetulnya, dan kita harus kembali kepada ilmu hakikat, ya, yang mewujud ke dunia sebetulnya menjadi syariat. Tapi syariat yang dihakikatkan, syariat yang dimakrifatkan sebetulnya. Cuma tidak sadar manusia itu. Banyakan membangkang, tidak mau taat dan patuh. Tidak mau taat dan patuh lewat ajaran hakikat, ya, yang disampaikan sama dengan perjalanan cerita Nabi Adam dan iblis sebenarnya. Ya, pahami saudara-saudaraku, jika manusia di dunia ini, ya, tidak mau menerima ilmu hakikat, ilmu rohani, agama kodim, ya, agama yang mutlak, yang baku, ya, tidak mau menerimanya, itulah sama halnya sifatnya seperti sifat iblis. Aslinya seperti itu, tidak mau tunduk, taat, patuh, berserah diri pada Adam. Karena adanya Adam adalah kuasa Tuhan, keinginan Tuhan sendiri. Seperti itu. Walaupun iblis sama-sama ciptaan, tapi mereka membangkang, sombong dengan keilmuannya. Seperti itu. Nah, sama di dunia ini banyak orang-orang yang sombong, egois dengan keilmuan yang didapat dari akal pikir di dunia, mempelajari kitab-kitab, ilmu-ilmu kitab, menguasai
literasi, menguasai tulisan-tulisan beserta rumus-rumus tulisan, ya, hukum-hukum tulisan. Dia sombong. Padahal itu masih batasan dunia, tapi sombong, egois, tidak mau menerima ilmu hakikat dan tidak mau belajar ilmu hakikat dan tidak mau praktek ilmu hakikat. Itulah sifat iblis sebenarnya. Mengerikan sebenarnya. Terlihat jelas nyata fakta realita di dunia ini. Makanya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terlihat semua mana manusia, sifat manusia, mana sifat iblis atau sifat setan, mana sifat hamba yang taat dan patuh, pasrah berserah diri. Itu terlihat semua lewat ilmu hakikatullah ini, ilmu tarekatullah ini, ilmu rohani ini. Terlihat semua setiap manusia di dunia ini. Mengerikan, sangat mengerikan. Siapapun itu manusia di dunia, terlihat semua melalui tanda-tandanya. Siapapun mengerikan, baik di kalangan yang level terendah sampai kalangan level tertinggi yang menguasai ilmu-ilmu agama. Itu terlihat semua, nyata fakta data. Sifatnya masih sifat iblis semua, karena ilmunya ilmu jasmani, ilmu syariat. Tidak sampai mereka ke ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat harus ketemu dengan manusia yang satu sebagai khalifatullah, penerus para nabi-nabi dan rasul. Ya, dialah seorang ulil amri minkum, hanya satu sedunia. Seperti itu. Di zaman ini manusia tersebut membawa petunjuk, membawa risalah ajaran agama sami, memperbaiki ajaran-ajaran yang rusak. Seperti itu. Praktek rohani yang mewujud ke dunia, laku hidup di dunia pada seorang manusia. Seperti itu. Nah, ini untuk pemahaman penjelasan ilmu, ya. Jadi jika ingin belajar ilmu rohani, ilmu hakikat, ilmu agama rohani, agama kodim, ya, di alam akhirat, itu harus mencari gurunya, mencari tempatnya, agar nanti praktek ta'awud, ya. Ta'awud itu perintah melalui kalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah. Itu makna harfiah. Secara literasi, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu harfiah. Penafsirannya itu lewat akal. Jika manusia yang masih mengandalkan akal penafsirannya, berlindung artinya dia hanya mengerjakan perintah-perintah Tuhan secara jasmani. Padahal Tuhan di alam maha akhirat, berlindung sudah sulit, berlindung kepada utusannya, bersama utusannya. Seperti itu, di dunia ini bersama utusannya. Nggak mungkin bisa langsung kepada Allah berlindung. Bertemulah dengan utusannya, nanti akan diajarkan ilmu kodim, ilmu ruhani, kalam kodim. Seperti itu, alam akhirat, ilmu rahasia. Dan kalimat berlindung pada Allah berarti dari dunia, dari luar masuk ke dalam, ya, dari jasmani ke rohani. Udkhulu fisilmi kafah. Itu ada teknik dan metodologinya. Kalau di zaman sekarang ini, ya di agama Islam khususnya, ya ada namanya baiat, mutu qabla anta mutu, aktivasi rohani, penanaman nur iman dan nur kitab. Sudahkah kita ditanamkan nur iman dan nur kitab? Sudahkah kita berbaiat mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati, memasuki alam ruh, alam hati? Sudah ditanamkan nur iman nur kitab yang dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, praktek surat Al-Qadar. Baiat itu di dalamnya praktek surat Al-Qadar yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya sampai selesai. Ya. Seperti itu. Dari gelap sampai terbit fajar, dari malam sampai, itulah Lailatul Qadar, turunnya wahyu di balik kolbu, disampaikan wahyu di balik kolbu. Nanti seperti itu, sama persis perjalanan Nabi. Seperti itu. Dapatkan ilmu wahyu kodim langsung dari Tuhan,
lewat utusannya dipahamkan seperti itu. Dari dalam dipahamkannya, tapi tetap lewat ya manusia yang dipilih, dikehendaki, ditunjuk oleh Tuhan di dunia. Ya, manusia yang menjadi wadah fiil sifatnya Tuhan, yaitu ulil amri minkum. Setiap zamannya satu itu ya, itu yang dicamkan ya untuk praktek di alam akhirat. Dan di zaman ini sedang ada perubahan ajaran ya, ajaran yang rusak akan diperbaiki, sedang diperbaiki oleh Tuhan sendiri lewat utusannya di dunia ya, utusannya di alam akhirat dan utusannya pula di dunia, mewujud karena sifatnya wujud seperti itu. Siapa manusia yang ingin memperbaiki diri, memperbaiki perjalanan kehidupannya, dan untuk juga memperbaiki kehidupan alam semesta ini, inilah sekolahnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Tarekat arwah, tarekat kodim, tarekat ruhani, agama kodim, ya. Dan tidak bermerek label agama. Bermerek label agama setelah dia praktek membuktikan ya di alam akhirat menjadi keimanan ya, menjadi manusia yang takwa, tunduk patuh taat, berserah diri, pasrah pada Tuhan, sami'na wa ata'na, kemudian hidupannya wajahidu fisabilihi, baru dia nanti akan la'allakum tuflihun seperti itu. Dan manusia yang mengerjakan praktek ilmu hakikat, ilmu rohani, ilmu agama kodim, ilmu agama rohani, dia praktek dalam surat Al-Fatihah sekarang juga, sehingga dia tidak tergolong ya manusia dimurkai dan disesatkan oleh Tuhan. Manusia yang praktek di ilmu hakikat, ilmu rohani, ilmu agama ya kodim ya, ilmu alam akhirat, dialah manusia yang berjalan di Shiratal Mustaqim sekarang juga mewujud di dunia. Jalan lurus, jalan Shiratal Mustaqim, kias rambut di belah 7. Itu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang-orang jalan yang telah diberi nikmat? Adalah jalannya para syuhada, para awliya ilah, para nabi dan rasul, para kekasih-kasih Tuhan. Sekarang juga jika kita mau menjadi kasih Tuhan, maka temui kekasih Tuhan dulu yang di dunia. Ya, jika kita ingin menjadi kasih Tuhan, temui kekasih Tuhan yang di dunia. Jika kita ingin menjadi wakil Tuhan di dunia, temui wakil Tuhan dulu dunia. Jika kita ingin menjadi khalifah Tuhan, khalifatullah, cari dulu manusia menjadi khalifatullah di dunia. Seperti itu. Ini sudah sistem. Ini sudah baku, mutlak, absolut. Seperti itu. Pahami ini saudara-saudaraku. Ya. Kembali lagi, ini hanya penyampaian. Ya. Ini hanya penjelasan. Jika berkenan silahkan. Jika tidak berkenan abaikan. Ya. Nalar tinggi. Kolbu yang bersih. Pikiran akal yang bersih. Direnungkan, dipikirkan, dicermati baik-baik. Seperti dengan kesadaran tinggi, ultra sadar atau kesadaran ruhani. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, yang dianggap kurang sopan. Di dalam uraian ini, di video ini kami mohon maaf. Karena memang inilah adanya saya. Tidak ada kami buat-buat. Seperti inilah adanya. Kalau salah, saya akui salah. Ya, kalau benar, itu ilmu guru, bukan ilmu saya. Ilmu guru saya tidak punya apa-apa. Kami hanya menyampaikan saja informasi dari guru yang kami dapati, kami sampaikan kembali untuk menjadi penjelasan, pencerahan pada saudara-saudara kami seluruh umat manusia sedunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih, sayang, rukun dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Silahkan seluruh umat manusia bergabung dengan kami jika berkenan.